Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Andini dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen strategi. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah ilmu dan seni yang dimulai dengan memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan dalam fungsi-fungsi manajemen yang mendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Yang kedua, menurut Mulyadi 2011. Menurut Mulyadi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Yang ketiga, menurut Bambang Haryadi 2003. Menurut Bambang Haryadi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Yang keempat, menurut Thomas L. Whelan, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Yang kelima, menurut J. David Hanger, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Yang keenam, menurut Fierce, tahun 1997, dikatakan bahwa manajemen strategi adalah pengumpulan dan tindakan yang menyebabkan perumusan dan pelaksanaan rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah seni dan ilmu memutuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan. Dan yang kedelapan, menurut Alex Miller 2003. Sedangkan menurut Alex Miller, manajemen strategi adalah suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi. Yang kesembilan, menurut Robert L. Hollison, tahun 1997. Manajemen strategi adalah proses membantu organisasi dalam mengidentifikasi yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka harus mencapai hasil yang bernilai. Yang ke-10, menurut Hussein Umar, tahun 1999. Manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, merumuskan, aplikasi, dan evaluasi keputusan strategi antara fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan. Yang ke-11, menurut William F. Bush, tahun 1998, manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan mengarah pada perumusan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ke-12, menurut Hal Igor Ansov, manajemen strategi adalah analisa logis dari bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan, baik ancaman dan peluang dalam berbagai kegiatan. Yang ke-13, menurut Georgi Gedes atau Jaslim Saladin tahun 2003. Menurut Georgi, manajemen strategi adalah kombinasi dari tiga kegiatan analisis strategi, perumusan strategi, dan strategi implementasi. Yang ke-14, menurut Porter tahun 1996, mengidentifikasi strategi sebagai pencipta posisi unik dan berharga yang diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan. Yang ke-15, menurut Michael Polter
Strategi manajemen adalah sesuatu yang membuat perusahaan secara keseluruhan berjumlah lebih dari bagian-bagian sehingga tidak ada unsur sinergi di dalamnya. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen strategi. Fungsi manajemen strategi adalah untuk menyusun, menerapkan dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi yang memiliki daya saing yang tinggi, yang sesuai dengan perusahaan maupun lingkungan untuk mencapai tujuan. Selain itu, manajemen strategi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghasilkan keputusan terbaik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Yang ketiga, membuat perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Yang kelima, menjadikan perusahaan lebih profitable. Dan yang keenam, mencegah timbulnya masalah yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Yang ketujuh, membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional secara lebih efektif dan efisien. Yang kedelapan, memperbaiki pengertian pegawai atas penghargaan produktivitas dalam setiap perencanaan strategis. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen strategi. Yang pertama, tujuan dari manajemen strategi adalah untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara efektif dan secara efisien. Yang kedua, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melakukan koreksi jika terdapat kesalahan, penyesuaian jika ditentukan penyimpangan dalam mengimplementasi strategi. Yang ketiga, untuk membantu membuat strategi yang baru agar dapat dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Dan yang keempat, bertujuan untuk mengkaji kembali kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman bisnis yang ada. Dan yang terakhir, agar dapat melakukan inovasi atas produk atau barang sehingga sesuai dengan selera konsumen. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan mengenai definisi manajemen strategi, fungsi dari manajemen strategi, dan tujuan dari manajemen strategi. Apabila ada salah dan kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.